Sebenarnya males mau review sepatu ini soalnya setup outsole sama midsole-nya sama aja sama yang seri sebelumnya. Cuma begitu ngeliat siluetnya sama colorway-nya keren sih. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fetty Brainwash di Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Nike Giannis Immortality 4. Sepatu ini tuh punya setup outsole dan midsole yang sama dengan seri sebelumnya Nike Giannis Immortality 3. Yang beda cuma bentuk uppernya doang ya. Jadi kayaknya sih secara performance harusnya tidak akan ada bedanya lah. Paling selisihnya cuma di lockdown doang paling ya. Nggak tahu ini bisa jadi lebih baik apa enggak lockdownnya. Tapi yang jelas kenapa gue tertarik untuk nge-review sepatu Nike Giannis Immortality 4 ini, karena siluetnya yang menurut gue asik. Terus juga performance yang terdahulu juga nggak jelek-jelek amat, masih terhitung enak lah gitu ya. Terus juga colorway-nya ini yang warna ungunya keren banget men, gokil sih. Sepatu ini dibanderol dengan harga retail Rp1.199.000. Kalau abas kalian tertarik pengen beli sepatu ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Dan saat video ini dibuat, colorway yang udah masuk Indonesia tuh ada 4. Jadi yang warna ungu yang gue pegang ini, habis itu ada yang warna abu-abu, ada yang warna kuning juga, dan ada yang warna triple black. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Nike Giannis Immortality 4 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full solid rubber. Traction pattern-nya semacam wavy traction pattern gitu. Nah, kemudian kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya cukup keras-keras dan dalam-dalam juga, terhitung cukup tebal juga. Jadi harusnya aman untuk penggunaan outdoor, apalagi bahan rubber outsole-nya ini sudah XDR. Kemudian ada cutout di beberapa area, kayak di bagian forefoot, di midfoot, sama di bagian heel. Nah, cutout seperti ini bertujuan untuk mengurangi bobot dari sepatu ini. Jadi beratnya si bahan rubber outsole udah lumayan nih dikurangin sama cutout ini. Kemudian juga punya fungsi sekaligus untuk memberikan ruangan lebih bagi si midsole-nya untuk compressing. Nah, sepatu-sepatu basketnya Giannis itu gue perhatiin punya ciri khas di bentuk outsole-nya. Outsole di bagian heel-nya itu selalu dibikin extremely rounded. Jadi berfungsi sebagai zona heel strike. Bentuk outsole yang kayak gini tuh enak banget. Jadi pada saat kita lari, pas landing pakai tumit, itu berasa smooth banget dan berasa enak banget. Untuk midsole-nya Nike memberikan cushioning Nike Renew. Cuma Nike Renew yang ada di sepatu Nike Giannis Immortality 3 sama 4 ini agak beda ya. Kalau gue pencet-pencet tuh nggak terlalu empuk. Agak-agak stiff gitu, agak-agak membal juga. Lanjut ke upper materialnya, ini sih pakai full fabric. Tapi fabricnya nih ada macam-macam nih. Kalau gue lihat ada fabric mesh, ada knit juga, kemudian ada satin juga. Dan kalau gue pegang berasa tebel tapi tetap lentur. Udah gitu ada bordiran-bordiran gitu yang tentunya nggak cuma berfungsi sebagai estetik doang, tapi juga memberikan sedikit durability sama sedikit support juga. Jadi kan si material uppernya ini tidak over stretchy. Ada penggunaan fuse overlay juga di bagian toe. Di bagian setengah ke belakang ini keren juga nih. Jadi si material satinnya kayak dikasih padding-padding gitu, terus kayak ada bentuk garis-garisnya. Ini bikin sepatunya jadi kelihatan semakin artistik sih. Logo Nike-nya dong gokil, kelihatan mewah banget, dibordir terus gede gitu. Untuk material talinya ini material tali standar yang kebanyakan dipakai di sepatu basket ya, berpadding gitu. Untuk lacing sistemnya itu pakai kabel nilon gitu, terus ditaruhnya di bagian dalam, jadi kayak internal lacing system. Biasanya akan memberikan kuncian yang lebih baik daripada lacing system yang posisinya tuh di luar gitu ya, eksternal. Material lidahnya ini pakai fabric mesh, bolongannya gede-gede. Padding lidahnya ya cukupan aja lah ya, dibilang tipis enggak, dibilang tebel juga enggak. Tapi yang pasti di bagian depannya itu ada material synthetic leather, jadi membantu ketika kita ngencengin tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Terus ada logo Giannis-nya, ini juga keren banget, full bordir, terlihat mewah sekali. Kemudian untuk padded collar-nya tebal dan padat,
Bagian heelnya juga dibuat cukup sculpted, semoga tidak ada heel slip. Kemudian untuk insole-nya ini Ortholite insole standar, nothing special. Kemudian di bawahnya insole itu ada strobel board, tapi strobel boardnya itu kayak dari material karet gitu, jadi bukan strobel board tradisional yang keras gitu. Terakhir di bagian belakang ada internal TPU heel counter. Kerasnya, ketinggiannya, lebarnya menurut gue udah oke semua ya. Internal TPU heel counter gue selalu bilang kalau punyanya Nike udah pasti aman lah. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Nike Giannis Immortality 4 ini. Menurut gue secara siluet ini sih asik banget ya. Hitungannya low cut lah ya ini. Jadi dipakai off the court, dipakai untuk casual, ini sih masih cocok banget sih, masih enak banget dilihatnya. Apalagi kalau abah sekalian pilih warna yang lebih netral kayak triple black gitu, atau at least yang abu-abu, itu kan lebih gampang tuh matchinginnya sama outfit kita. Itu bakalan lebih keren lagi sih. Bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan, jadi pastinya nyaman lah untuk dipakai seharian. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Fadly Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.